Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, si Tua Nyonya Reta Hasibuan Borupohan dari GKPA Penjernihan. Sebelum kita memasuki renungan malam, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa oleh karena kasih dan kebaikan-Mu. Engkau memelihara kehidupan kami hingga pada malam hari ini ya Bapa. Sebelum kami beristirahat, kami rindu Tuhan disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapatkan kekuatan baru untuk menjalani hari-hari kami yang masih Bapa berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita renungkan pada malam hari ini, Selasa 12 September 2023, terambil dari Markus 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu yang terkasih, renungan malam saya beri judul, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Renungan malam yang kita akan renungkan pada malam hari ini merupakan bagian tentang cerita seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Namun karena tidak ada tempat untuk meletakkan yang sakit ini di depan kaki Yesus, mereka membuka atap yang ada di atas Tuhan Yesus dan menurunkan tempat tidur di mana orang lumpuh itu berbaring, tepat berada di depan Yesus berdiri. Maka ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu yang terkasih, alih-alih menyembuhkan penyakit orang lumpuh itu, Yesus terlebih dahulu mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Mengapa demikian? Pada sejatinya manusia kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan sejak kejatuhan Adam jatuh ke dalam dosa, maka kita mengenal apa yang disebut dosa asal itu. Dikatakan di dalam Daud mengatakan di dalam Mazmur 51 ayat 5, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku." Dosa asal itu melahirkan dosa sifat, dan pada ketikanya menjadi dosa perilaku. Maka manusia bersifat dosa sejak dia dilahirkan. Dan dosa itu yang akan membawa roh jiwa manusia itu ke neraka. Seperti yang dinyatakan dalam Roma 6 ayat 23, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dikatakan bahwa seberapapun manusia itu hidup, dia pasti akan kembali lagi. Manusia jasmani tubuh ini akan kembali menjadi debu. Ketika roh dan jiwa itu meninggalkan tubuh ini, maka pada saat itu juga aliran darah sudah berhenti dan tubuh jasmani ini akan membusuk dan menjadi debu, kembali ke bumi. Hanya Yesus saja yang satu-satunya yang telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Maka Yesus lebih mempedulikan keadaan rohani manusia itu. Sebelum dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu, dia terlebih dahulu memberikan pengampunan dosa kepada orang lumpuh itu. Karena sesungguhnya filsafat, pengajaran tentang etika moral dan pengetahuan di dunia ini tidak ada yang dapat melepaskan manusia dari sifat dosa. Maka Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, agar manusia itu bisa berelasi kembali seperti ketika Allah menciptakan Adam pertama kali di Taman Eden, dan dia dapat berelasi dengan Adam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan
Di dalam Roma 6 ayat 23b, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka Yesus adalah suatu karunia yang besar yang dimiliki, yang diberikan kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi kita yang telah mengenal kebenaran dan telah menerima karya penebusan Kristus, hiduplah dalam kekudusan dengan iman dan perilaku yang kudus yang telah dikaruniakan Allah. Seperti Tuhan, maka seperti Tuhan mengatakan kepada orang yang telah menerima kelepasan, baik dari hukuman dunia maupun sembuh dari sakit penyakit. Ia mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 14b, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina, Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, karena dosa itulah yang memisahkan kita daripada kasih Allah. Seperti firman Tuhan nyatakan, bukannya tangan Tuhan kurang panjang dan telinganya kurang tajam, tetapi dosamulah yang memisahkan kasih Allah kepada manusia. Maka seperti ternyata di dalam yang sudah kami sampaikan tadi, firman Tuhan mengatakan kita hiduplah dalam kekudusan dengan iman dan perilaku kudus yang telah dikaruniakan Allah. Itu yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal bersama Yesus dalam surga kelak. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam Kristus, firman-Mu telah dinyatakan kepada kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kami lakukan, dan kami senantiasa memiliki perilaku yang seturut dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman kami ya Bapa, melalui Roh-Mu yang kudus, mengingatkan kami akan semua perkataan yang telah Kau sampaikan melalui firman yang tertulis di dalam Alkitab. Bapa, kami berterima kasih untuk kehidupan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam istirahat kami, dan kami boleh bangun dengan segar besok dengan kekuatan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.